selamat datang lagi di kelas Ekolink. Di kali ini di minggu ke-10 kita akan lebih membahas tentang ke belakangnya kita akan membahas tentang neraca sumber daya alam. Jadi bagaimana kita mau menyusun neraca sumber daya alam dan apa sih sebenarnya eh, kenapa kita perlu menyusun neraca sumber daya alam gitu ya. Kalau dari yang kemarin kita menilai gitu, menilai barang lingkungan dengan sebuah nilai ekonomi atau yang kita sebut sebagai evaluasi ekonomi. Jadi kita mengekonomikan dari barang lingkungan agar mereka tidak tereksploitasi secara berlebihan gitu ya, karena mereka punya harga yang harus yang bisa, karena mereka akhirnya ada harga gitu. Biasanya kita tidak pernah memberi harga kepada barang lingkungan yang akhirnya membuat kita kalau kita mau memanfaatkan lingkungan ya udah manfaatkan aja gitu. Karena kita tidak menghitungkan bahwa barang lingkungan ini sebenarnya punya nilai gitu. Dan itu tadi kemarin kita sudah menghitung pakai cara valuasi ekonomi, ada pakai menghitung nilai total ekonomi dan sebagainya kita sudah bahas sebelum UTS. Dan setelah UTS ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana kita membuat neraca sumber daya alam dan kenapa kita harus membuatnya. Jadi neraca sumber daya alam itu dan namanya neraca sebuah timbangan ya. Jadi timbangan antara apa? Antara pasifa sama aktiva. Di sini aktiva sama pasifa karena ini ekonomi ya. Karena ini ekonomi lingkungan, jadi akan dia beberapa istilah ekonomi, akuntansi ada di sini gitu ya. Kalau aktiva itu berarti dia menyatakan sebuah aset ya kalau aktiva gitu. Berarti di sini asetnya adalah sumber daya alam. Jadi kita mau tahu ini mau membandingkan di neraca ini dibandingkan adalah apa aktivanya. Jadi asetnya dari berapa sih sumber daya alam yang kita punya dan kemudian kita juga membandingkan pasifa. Pasifa di sini adalah apa yang kita butuhkan atau apa yang kita akan keluarkan nanti. Jadi kita bandingkan adalah apa yang kita punya dan apa yang kita butuhkan atau apa yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, ini neraca ini dibandingkan dan akhirnya kita akan menemukan saldo akhir dari cadangan sumber daya alam tadi dalam periode tertentu. Akhirnya kita dapat menemukan itu gitu ya. Nah, kenapa harus menyusun neraca sumber daya alam? Yang pertama jelas, kita harus mengetahui potensi sumber daya alam yang masih dapat digunakan pada masa akan datang. Karena kita tetap akan selalu bergantung pada sumber daya alam. Nah, neraca sumber daya alam ini disusun untuk apa? Agar kita tahu nih potensi SDA-nya di dalam masa akan datang ini seperti apa. Jadi kita akan tahu nih kalau misalkan masa datang ini akan masih bisa digunakan atau tidak sumber daya alam tersebut. Yang kedua adalah dia memberikan informasi tentang perubahan potensi sumber daya alam dalam suatu kurun waktu. Maksudnya apa? Yaitu dia memberikan informasi. Misalkan nih potensi sumber daya alam apakah karena ada kegiatan yang lain ataupun karena bencana alam atau apa? Apakah dia potensinya bisa berubah gitu? Potensi sumber daya alam yang tadinya seberapa, nah ini apakah bisa berubah gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah memberikan informasi sebaran SDA atau penggunaan sumber daya alam kita. Jadi sebarannya ada di mana, nah nanti kita bikin petanya ataupun kita bikin listnya gitu ya, dia tersebar di daerah mana, misalkan sumber daya alam di Balikpapan itu tersebar di daerah mana, Balikpapan Utara ada apa, dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana kita menggunakan sumber daya alam tersebut. Nah, di mana kalau kita sudah tahu nih, tadi kita sudah bilang bahwa neraca itu membandingkan apa yang kita punya ya, maksudnya sumber daya alam yang ada gitu ya, aktivanya dan pasifanya adalah sumber daya alam yang kita butuhkan ataupun akan kita gunakan. Nah, ini kedua ini dibandingkan. Nah, ini apakah surplus atau defisit? Kalau surplus itu bagus ya kalau surplus, masih ada kebanyakan gitu. Jadi kalau misalkan nih kita punya $50 dan kemudian yang kita butuhkan ternyata $20 saja, berarti kita surplus $30 gitu ya. Kalau defisit berarti kita punya $50 tapi yang kita butuhkan misalkan untuk beli apa itu $100. Nah, kita punya defisit $50 yang eee, harus disiasati kebijakannya nanti seperti apa dengan adanya defisit ini gitu ya. Apakah harus ada, eee, apakah yang kita butuhkan ini harus dikurangi ataupun apakah yang $50 ini kita harus tambah gitu. Ya, jadi kita melihat apakah sumber daya alam nanti surplus atau defisit. Ini sangat penting pada dokumen-dokumen kota ya, dokumen, daerah itu sangat penting karena kita harus tahu nih potensi sumber daya alam kita tuh berapa sebelum kita bisa mengeksploit gitu ya.
Oke, jadi yang bagian pertama di dalam neraca sumber daya alam sesuai dengan SNI, ini yang pertama dibahas, bagian pertama adalah sumber daya air spasial. Kenapa disebut spasial? Karena nanti kita berhubungan dengan GIS ya, berhubungan dengan peta gitu. Nah, nanti kita memetakan sebuah sumber daya air gitu. Nah, kemudian, kenapa harus ada neraca sumber daya air spasial? Jelas yang tadi, yang secara umum, secara sumber daya alam adalah kita harus tahu potensi air yang masih dapat digunakan pada masa yang akan datang. Kemudian, bagaimana perubahan potensi air dalam suatu kurun waktu? Apakah dia ada berubah? Apakah kualitas airnya ada berubah dan sebagainya, dan kemudian memberikan informasi cadangan sumber daya airnya dan kemudian penggunaannya, saldo akhirnya berapa, sehingga kita dapat menentukan apakah sumber daya air yang kita punya ini terjadi surplus atau defisit, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kemudian menyusun sebuah neraca sumber daya air spasial? Jadi kalau menurut SNI, inilah data yang diperlukan itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama data statis. Data statis itu seperti apa? Yaitu di informasi geospasial dasar, kemudian luas das, dan kemudian luas wilayah sungai gitu. Dan kemudian skemanya, sistem aliran sungai yang menunjukkan penggunaan airnya itu untuk apa, dan kemudian peta lokasi dari sumber daya air tersebut. Dari prasarananya dari sumber daya air tersebut. Kemudian selain data statis, yaitu data dinamis juga digunakan. Data dinamis itu seperti apa? Yaitu misalkan peta lokasi titik pengambilan airnya itu di mana, dan kemudian data debitnya. Dalam data debitnya itu ya ada rata-rata harian, ada 10 harian. Kalian anak lingkungan pasti sudah tahu semua gitu ya. Kalau yang anak lingkungan dulu belajar di hidrogeologi, ada juga belajar di drainase gitu ya. Sudah tahu debit, rata-rata harian, 10 harian gitu ya. Dan kemudian ada juga data hujan rata-rata harian minimum untuk yang 10 tahun, berarti curah hujan 10 tahun gitu ya. Kalian tahu PUH gitu ya, periode ulang hujan 10 tahun itu yang digunakan. Dan kemudian data statistik yang meliputi apa? Yang meliputi kependudukan, peternakan, perikanan, perindustrian. Jadi kita harus tahu nih ada industri apa saja dalam suatu wilayah yang kita kaji. Misalkan satu wilayah daerah aliran Sungai Wen gitu ya. Nah, berarti di sekitar situ kita harus tahu nih apa peternakan yang ada, apakah ada perikanan, apakah ada perindustrian, dan kemudian kependudukannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi ini yang saya ambil ini contoh neraca air Kabupaten Jepara yang dibuat oleh tim perencanaan wilayah dan kotanya dari UGM gitu ya. Jadi di sini mereka menganalisis neraca sumber daya alam atau nanti NSDA disingkatnya dari Kabupaten Jepara, di mana mereka memerlukan data sekunder, yaitu data sekunder yang diambil adalah debit sungainya Kabupaten Jepara, kemudian data mata airnya ada berapa, dan kemudian curah hujan ataupun suhu rata-rata. Nah, suhu rata-rata ini digunakan untuk menemukan kapasitas air tanah dan air permukaannya. Nah, kemudian data yang lain yang digunakan adalah jumlah penduduk, luas lahan industrinya, luas lahan pertaniannya, dan jenis pengairannya. Kemudian juga jumlah hewan ternaknya seperti apa, luas tambaknya dan kolam. Jadi untuk menentukan kapasitas air permukaannya, dia butuh data-data itu. Hampir sama ya seperti apa yang di list pada SNI tadi gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih menyusun neraca sumber daya air spasial? Jadi yang dari pertama sudah saya bilang bahwa kita membandingkan antara kebutuhan, salah maaf, yang tersedia dengan kebutuhan kita gitu kan. Kita membandingkan itu. Nah, bagaimana kita melihat? Jadi kita lihat kapasitas dibandingkan dengan kebutuhan. Dan bagaimana melihat kapasitas? Kalau melihat kapasitas kita harus ada inputan seperti data curah hujan. Jadi data curah hujan ini penting untuk air permukaan ya, air permukaan, air tanah ini juga bisa. Data curah hujan, kemudian data rata-rata suhunya, data evapotranspirasi, di mana dia bisa air itu bisa evaporasi, juga bisa transpirasi ke tumbuhan, dan kemudian luas tutupan lahan juga bisa. Dan kemudian itu baru diproses, analisis serapannya seperti apa, pakai perhitungan, dan kemudian kita dapatkan adalah kapasitas air tanah di sini. Dan data sekunder sumber air juga bisa menganalisis, kita analisis dimensi sungainya dan mata airnya, kita dapatlah kapasitas air permukaannya seperti apa, baru kita dapat nih, ada kapasitas air tanah, ada kapasitas air permukaan, kita dapat total kapasitasnya. Jadi yang pertama, saya ingatkan bahwa kita menghitung kapasitas air yang kita punya dulu. Kapasitas sumber daya air yang kita punya dahulu. Itu dulu ya, kalian pegang berarti kalian yang pertama adalah kapasitas.
Setelah kapasitas, kita baru menghitung nih, kira-kira penggunaannya untuk apa. Jadi kita tahu nih kebutuhannya nih apa saja. Penggunaannya untuk rumah tangga, penggunaannya untuk perkotaan, dan kemudian industri, pertanian, peternakan, perikanan. Jadi kita analisis kebutuhan domestik dan non-domestik dari air tersebut apa saja. Baru nanti dari total kapasitas air kita punya supply-nya adalah total kapasitas air, dan kita punya demand. Demand itu adalah total kebutuhan dari air dari analisis kebutuhan domestik sama kebutuhan non-domestiknya. Nah, dari total kapasitas air ada supply dan demand, baru kita bisa tahu nanti cadangan sumber daya airnya berapa. Tuh ya. Kita lihat bagaimana menghitung kapasitas airnya. Jadi rumus ini tidak pakem ya, untuk dari beberapa jurnal yang saya baca itu beda-beda ya. Jadi ada yang menggunakan, mungkin sudah ada penelitian terdahulu gitu ya, dia pakai penelitian terdahulu, dan ada juga yang dari SNI, yang murni dari SNI, ada juga yang dari penelitian terdahulu yang beragam gitu ya. Jadi nanti bisa nih kalian cari sendiri gitu ya, apa yang mau digunakan. Yang jelas ada acuannya gitu, ada acuannya untuk mau menggunakan yang mana. Nah, di sini dari tadi ya, yang Kabupaten Jepara tadi oleh UGM, dia menghitung kapasitas air tanah, itu menghitung dengan cara dia menghitung volume air yang meresap ke dalam tanah ya, kapasitas air tanahnya. Gimana caranya? Dia menghitung curah hujan ya, curah hujan dikurangin dari evapotranspirasi, dan kemudian dikalikan luas lahan, dikalikan koefisien limpasan permukaan. Satu dikurangin koefisien limpasan permukaan, baru dia nemu volume airnya. Di mana evapotranspirasinya dihitung dengan cara yang ini gitu. Nah, ini bisa kalian pelajari sendiri ya, karena akan ada beda-beda metodenya gitu. Jadi yang jelas adalah yang pertama kita harus menghitung kapasitas dari air tanah, air hujan atau air permukaan. Gitu ya, kapasitasnya dulu kita nih. Nah, kalau kapasitas air hujan atau air permukaan ini kita bisa menghitungnya dengan yang pertama adalah kita menganalisa secara regional, yaitu mengestimasi debit pada suatu lokasi berdasarkan perbandingan luas dasnya dari pos duga air dengan lokasi yang dihitung gitu ya. Dan kita tidak mempertimbangkan faktor curah hujan di situ kalau di analisa regional. Nah, kemudian data debit yang tersedia harus memenuhi kriteria minimal 10 tahun dan telah dilakukan pengujian data. Jadi kita pakai data 10 tahun ya. Dan yang kedua metodenya adalah metode hujan atau menghitung limpasan gitu ya. Ini berhubungan dengan data curah hujan yang ada di dalam wilayah yang sedang kita hitung neraca sumber daya airnya gitu ya. Dan kita menghitung curah hujan rata-rata, ini sama seperti yang kalian lakukan di drainase gitu ya. Untuk anak-anak teknik lingkungan TK yang kalian lakukan di drainase, itu sudah menghitung rata-rata das, pakai Polygon Thiessen, isohiet gitu ya. Kalian tahu ini semua. Dan kemudian jadi kita mau tahu tren curah hujan gitu di sini gitu ya. Dan kemudian yang mungkin akan baru gitu ya, nanti kalian ini dari metode yang curah hujan dan sebagainya, itu nanti akan kita hitungkan distribusi normalnya, yaitu menghitung debit andalan. Debit andalan itu 80%. Jadi 80% Q 80 ya, debitnya pada saat 80%, yaitu Q rata-rata dikurangi 0,8 dikalikan dengan standar deviasi. Gitu ya. Dan ini saya ambilkan juga dari jurnal yang lainnya. Mohon maaf saya lupa menuliskan sumbernya di sini. Dia juga metode hujannya menggunakan tebal hujan. Ini pakai Thiessen ya, Polygon Thiessen, luas wilayah Polygon Thiessen, dan kemudian dia menghitung evapotranspirasi, sorry maaf. Nah, jadi kalau menghitung kapasitas air hujan, tadi kalau kapasitas air permukaan itu dihitung berapa yang masuk ke volume air tanah, itu juga dikurangi dengan evapotranspirasi gitu ya. Dia harus melihat evapotranspirasi. Di air hujan atau air permukaan sama ya. Ini adalah aktiva kita, yaitu kapasitasnya sumber daya air kita. Yaitu kita harus pasti tahu hujan ya, menghitung hujan, yaitu metode menghitung hujan, dan kemudian kita harus menghitung evapotranspirasi. Baru kita hitunglah ketersediaan airnya berapa kira-kira dari perhitungan tersebut gitu ya. Lanjut, setelah kita menganalisa aktiva kita atau aset kita atau kapasitas sumber daya air yang kita miliki, kemudian kita akhirnya menganalisa kebutuhan air ataupun pasifa kita. Di mana kebutuhan air itu ada banyak jenis ya, banyak jenisnya. Yang pertama itu dari perkotaan.
Kalau menurut SNI untuk menghitung kebutuhan air rumah perkotaan itu dilihat ya seperti ini. Jadi, untuk komersial dan sosial kayak toko, gudang, bengkel, sekolah ini diasumsikan antara 15 sampai dengan 30% dari total pemakaian air bersih rumah tangga gitu ya. Jadi kalau rumah tangganya berapa gitu ya, 15 sampai 30%-nya adalah kebutuhan air rumah perkotaan ya. Jadi dalam perencanaan studi kebutuhan air Indonesia untuk perkotaan ya, untuk perkotaan nih biasanya diasumsikan sebesar 30% dari kebutuhan air bersih rumah tangga gitu ya. Nah, kalau kebutuhan air rumah tangga sendiri seperti apa? Ini kalau dari SNI sudah ada sendiri ya jumlah penduduknya berapa gitu ya. Kalau kita misalkan Surabaya ataupun Balikpapan gitu. Balikpapan terus metropolitan bukan ya atau kota besar mungkin? Mohon maaf ya, saya nggak tahu nih kalau ini. Jadi kalau misalnya kita bahas Surabaya yang merupakan kota metropolitan gitu ya, berarti kebutuhan air bersihnya adalah 150 sampai 200, di mana berarti 30%-nya adalah kebutuhan air rumah perkotaan gitu ya. Dan kemudian untuk, kebutuhan air industri, kita harus melihat ya, melihat jumlah karyawannya, luas airnya industrinya berapa, jenis atau tipe industrinya. Jadi masing-masing industri akan beda-beda, kita harus mungkin mewawancarai industri tersebut gitu ya, lihat berapa industri yang ada di dalam, das tersebut ataupun wilayah tersebut yang kita sedang hitung neraca sumber daya alamnya. Kemudian kita, lihat profilnya dan kemudian kita hitung untuk kebutuhan air industrinya berapa. Dan kemudian di sini ada kebutuhan air peternakan. Kalau misalkan ada peternakan, ini bisa dihitung dengan ini dari SNI ya. Kebutuhan air ternak itu kebutuhannya dari, kebutuhan dengan jumlah, dikalikan jumlah. Nah, di mana kebutuhan air dari hewan-hewan yang berbeda ini juga sudah ada tabelnya bahwa sapi kerbau kuda itu sekitar 40 liter per ekor per hari gitu ya, dan yang lainnya bisa kalian lihat di sini, kebutuhan air peternakan. Dan kemudian, berikutnya adalah kebutuhan untuk pemeliharaan sungai. Kalau tadi kita tahu metode limpasan itu kita harus menghitung, debit andalan yaitu 80%. Kalau kebutuhan untuk pemeliharaan sungai, kita harus melihat debit andalan yang 95%, jadi Q95 gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam hal debit andalan 90% itu tidak tercapai, pengelola sumber daya air itu harus mengendalikan pemakaian airnya di hulu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah, yang lainnya adalah juga untuk ke perikanan. Untuk perikanan ini bisa dilihat caranya seperti ini gitu ya. Nah tadi, berarti ya kita review dulu bahwa yang harus kita lakukan adalah kita menghitung aktivanya atau asetnya yaitu kapasitas sumber daya airnya, yaitu apa aja, yaitu kapasitas air tanah ya, kemudian kapasitas air hujan atau air permukaan. Di mana keduanya ini pasti harus melihat dulu, eee, ada, yang harus diperhitungkan juga adalah curahnya ya, debitnya dan juga evapotranspirasi, itu penting ya. Kita baru bisa menghitung kapasitas airnya. Dan kemudian setelah kita menghitung aktivanya, maka kita harus menghitung pasifa atau apa yang kita butuhkan. Dari segi perikanan, segi peternakan, industri, perkotaan gitu ya. Di mana yang rumah tangga itu berdasarkan dari jenis kotanya ya, kota besar, kota kecil, ataupun metropolitan atau apa gitu ya. Dan kemudian, air perkotaannya adalah 30% dari 15 sampai 30% dari kebutuhan air rumah tangganya gitu ya. Oke, dan kemudian kalau kita sudah punya kapasitas air, dari kapasitas air tanah, air permukaan, air hujan, dan kemudian kita punya kebutuhannya dari semuanya gitu ya, kita punya kapasitas air menjadi supply dan kemudian kebutuhannya menjadi demand. Supply dan demand, kemudian akhirnya kita punya, eee, cadangan sumber daya air, di mana cadangan sumber daya air ini nanti dianalisis secara neraca fisik dan moneternya. Neraca fisik dan moneter itu apa? Kalau neraca fisik berarti berdasarkan fisiknya dari debit nih, kita, gambarkan barang lingkungannya ini dari debit, dari angka, bukan dari nilai, yang diuangkan, yang di-monetize ya. Jadi kalau neraca moneternya adalah kita menyajikannya dalam bentuk nilai moneter. Jadi,
air tadi gitu ya dimonetisasi gitu, dihargai gitu, di harga berapa gitu. Kalau itu neraca moneter. Di mana setelah kita menganalisis neraca fisik dan neraca moneternya, kita akan mendapatkan neraca sumber daya alam air. Nah, kemudian selain kita harus menganalisis neraca fisik dan moneternya nanti di akhir gitu ya, kita harus menganalisis daya dukung air. Jadi di dalam penyusunan neraca sumber daya air spasial, yang pertama harus tahu kapasitas atau aktiva, dan kemudian kebutuhan atau pasiva. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis neraca fisik dan moneternya. Yang keempat adalah analisis daya dukung air. Dan yang kelima nanti adalah penyajian secara spasial gitu ya. Dimana setelah kita nemu itu semua gitu ya, neraca sumber daya air ini bisa digunakan untuk merekomendasikan kepada pemerintah daerah atau pemerintah kota atau pemerintah provinsi itu untuk mengembangkan dan kebijakan yang akan diambil mereka gitu ya atas penggunaan sumber daya air spasial tadi, sumber daya air tadi, gitu ya. Oke, nah ini ya tadi yang saya bilang yang terakhir adalah penyajian data secara spasial, di mana kita bisa mengklasifikasikan bahwa berdasarkan indeks pemakaian air, yaitu kebutuhan dibagi dengan ketersediaan. Berarti dibagi ya, jadi pasifa dibagi sama aktiva. Kalau dia nilainya lebih dari 0,4, berarti daerah tersebut diberi warna merah. Kalau 0,2 sampai 0,4 kuning dan seterusnya bisa dilihat di sini. Nah, ini kalau pada indeks pemakaian air. Kalau simbol warna neraca itu saldonya yaitu potensi dikurangi penggunaan, yaitu aktiva dikurangi pasiva gitu ya. Eh, kalau dia lebih dari 1.500 maka simbol warnanya dikasih biru tua gitu ya. Kalau dia 1.000 sampai 1.500 maka dikasih biru muda gitu. Itu nanti adalah yang namanya spasial, data spasial kita gitu ya. Jadi data spasial itu ya kita menyajikan dia dalam bentuk sebuah peta seperti sebuah pemetaan gitu ya, sebuah peta. Nah, ini dari warna-warna ini jadilah kita kalian pasti tahu ya, kalian kalau menyediakan peta untuk drainase itu berarti harus ada muka peta gitu ya di dalam kiri dan kemudian ada judul petanya, skalanya, judul petanya ini ya, judul peta yang ini adalah saya ambil dari peta neraca air Kabupaten Saburai Jua. Dan kemudian proyeksinya oleh siapa gitu ya. Kemudian skala sama legenda harus ada ya, skala sama legenda ini harus ada. Dan kemudian sumber petanya ini dari mana saja dan kemudian penyusun petanya ini siapa. Kalau ini di sini ya. Penyusun petanya itu ini ya gitu. Ya ini harus yang harus ada di dalam data spasial begitu ya. Kalau ada dalam data spasial di dalam drainase kalian juga harusnya ada itu. Nah, dan kemudian keterangannya ini ya apa saja gitu tadi. Nah, kemudian tadi kita sudah menghitung kapasitas, kemudian baru kita menghitung aktiva dan pasiva gitu ya. Nah, berarti kita sekarang tinggal menghitung nih di sini ini misalkan yang dihitung pada neraca air Kabupaten Jepara bahwa air tanahnya sebesar ini ya meter kubik per tahun dan kemudian sungai sama mata airnya berapa totalnya 19 bla 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 yang panjang. Di mana untuk nilai moneternya gitu ya, nilai moneternya ini diambil dari harga Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia cabang Jawa Tengah gitu ya. Di mana harganya adalah 3.000 sekitar 3.130-an meter kubik per meter kubik ini harusnya. Nah, makanya kita punya nilai moneternya adalah ini rupiahnya sebanyak ini. Nah, di mana kita kalau menghitung cadangan itu berarti potensi dikurangi oleh pemanfaatan atau kebutuhannya. Ini pemanfaatan ini dibagi berarti cadangan fisiknya kita adalah ini dikurangin sama ini. Berarti kita masih ini berarti kita bisa lihat bahwa kita masih surplus gitu ya, masih surplus. Jadi cadangannya itu lebih banyak daripada yang kita butuhkan gitu ya. Dan kemudian setelah itu namanya neraca fisiknya ya. Kalau neraca moneternya berarti kita jadikan dalam rupiah. Jadi kalau dalam rupiah ya ini dikurangin oke.
Iya. Oh, cadangan moneternya gitu ya. Cadangan moneternya adalah berarti dari cadangan fisik dikali dengan harga dari ini, harga dari air yang tadi kita sepakati harganya berapa tadi ya. Nah, itu berarti kita punya cadangan moneter kita adalah sebanyak ini gitu. Berarti ini kalau dilihat dari sini adalah kondisi sumber daya air di Kabupaten Jepara, dia surplus. Aliasnya dia masih bisa memenuhi lah kebutuhan dari kebutuhan air dari masyarakat Jepara ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah menganalisis daya dukung air tadi ya. Daya dukung air itu dianalisis dengan cara ketersediaan airnya dibagi dengan total kebutuhan air. Di supply dibagi demand itu daya dukung airnya. Jadi di mana tadi total kebutuhan airnya 552 juta ya. Dan kemudian ketersediaan airnya lebih banyak yaitu satu berapa tadi sampai 1 miliar kayak ini ya. Lebih ya itu berapa itu. Banyak pokoknya ya. Dan kemudian ini dibagi ya, berarti yang tadi adalah kebutuhan dibagi yang ini bagaimana menghitung daya dukung air adalah kebutuhan mohon maaf, ketersediaan airnya dibagi dengan kebutuhannya. Jadi ketersediaan air dibagi dengan kebutuhan, DDA kita ada 3.469 untuk Kabupaten Jepara, di mana berarti daya dukung airnya masih dalam kondisi yang aman. Karena ketersediaannya masih melampaui kebutuhannya gitu. Berarti harusnya Kabupaten Jepara ini pada tahun dia melakukan penyusunan neraca sumber daya ini, berarti sumber daya air di Jepara masih aman gitu, masih harusnya mereka tidak kekurangan air gitu ya. Oh, kalau ini. Oke, berarti itu yang bisa saya sampaikan mengenai neraca sumber daya air spasial. Jadi perlu diingat bahwa kita harus menghitung aktivanya dulu, atau potensinya dulu, atau ketersediaannya dulu gitu ya. Baru kita menghitung pasifa, di mana kita menghitung kebutuhan air kita, atau penggunaannya, ini untuk apa saja gitu ya. Dan kemudian yang ketiga kita menganalisis secara fisik, neraca fisiknya seperti apa, baru kita menganalisis secara harganya yaitu atau neraca moneternya. Baru yang keempat kita menganalisis daya dukung airnya dan yang kelima kita sajikan itu semua di dalam sebuah data spasial gitu ya. Data spasial yang seperti tadi sudah saya omongkan gitu. Nah, begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai ekonomi lingkungan di minggu ke-10 ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.